bila bisa memahami dan mengikuti kelas ini dengan baik, insya Allah cerpennya juga akan jadi. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya sebelum kita masuk ke dalam kelas, izinkan saya untuk memberikan pengantar. Pengantar ini penting sekali untuk menjadi alas kita sama-sama untuk memahami kemana seperti apa model cerita pendek yang menjadi standar, yang menjadi acuan di dalam pembelajaran di kelas menulis cerpen saya ini. Oleh karena itu, saya akan memulainya untuk memberikan pengantar. Dika, apakah sudah bisa dilihat dengan baik ini? Bisa share screen-nya? Udah ya? Oke. Pengantar pertama saya akan bicara tentang cerita sekali duduk dan ukuran-ukurannya. Oh ya, teman-teman, semua yang saya sampaikan, materi saya dari awal sampai kelas berakhir nanti, semua materi itu semuanya saya sampaikan setelah saya menulisnya sebagai esai. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya artikulasi dari esai-esai yang saya tulis yang bisa rekan-rekan unduh dari link yang diberikan oleh panitia selesai acara. Walaupun akan ada improvisasi 1-2, tapi dia tidak akan signifikan dan tidak akan mengubah esensi dari materinya. Baik, yang pertama, sebuah pengantar yaitu cerita sekali duduk dan ukuran-ukurannya. Apa itu cerpen? Apa itu cerita pendek? Kita akan mulai dari definisi yang sangat sederhana dulu. Cerita pendek atau cerpen yaitu cerita yang pendek. Oke, that simple. Sesederhana itu dulu kita memulainya. Cerita pendek atau cerpen yaitu cerita yang pendek. Di mana cerita yang pendek seperti apa sih maksudnya? Ya, kalau Anda membaca, kalau Anda sempat atau bahkan sudah membaca pengantar Budi Dharma di buku kumpulan cerpen Anugerah Pena Kencana 2008, di sana disebutkan cerita yang pendek itu yaitu cerita yang tuntas dibaca sekali duduk. Nah, itu tuh. Kita berangkat dari ini dulu. Jadi cerita pendek, cerpen atau cerita pendek itu yaitu cerita yang pendek yang selesai dibaca sekali duduk. Berangkat dari sini kita akan lanjut bagaimana cerpen Indonesia itu. Bagaimana cerita sekali duduk versi Indonesianya. Saya mau cerita dulu. Tiga dekade terakhir ini koran-koran menunjukkan hegemoninya. Karena koran-koran memberikan ruang kepada cerita pendek untuk tayang, untuk diapresiasi. Walaupun koran bukan hanya satu-satunya media, juga ada majalah, juga ada tabloid ya. Yang baru itu kemudian berguguran dan beralih platform kurang lebih 5 tahunan terakhir ya. Nah, popularitas cerpen koran 3 tahun terakhir membuat publik cerpen Indonesia, publik sastra dalam kurung cerpen Indonesia, ketika mereka membincangkan cerpennya seperti apa, biasanya mereka akan auto merujuk atau auto menulis dengan struktur yang mirip seperti cerpen koran. Saya mau tanya aja, cerpen Anda mengenal cerpen dari mana? Kita sebagian besar di sini mengenal cerpen dari mana? Dari cerita-cerita yang dimuat di media massa, yang di koran yang paling banyaknya. Tapi nanti akan ada lagi statement, misalkan, enggak, saya bacanya dari buku kok. 90% lebih kumpulan cerpen di Indonesia yaitu Bunga Rampai atau kumpulan cerpen-cerpen yang pernah dimuat di media massa. Kanon ini pertama kali dipopulerkan itu Kompas pada tahun 1993 merilis kumpulan cerpen terbaik Kompas bertajuk Kado Istimewa.
Semenjak itu sampai hari ini Kompas menjadi rutin untuk melanjutkan tradisi menerbitkan kumpulan cerpen. Artinya kumpulan cerpen, dan kumpulan cerpen Kompas itu sendiri termasuk salah satu kumpulan cerpen yang laris. Termasuk kumpulan cerpen yang menjadi acuan orang ketika orang mau belajar nulis cerpen. Ketika orang mau tahu bagaimana peta cerpen, bagaimana perkembangan cerpen hari ini, kumpulan cerpen Kompas itu salah satunya. Nah, apa yang dilakukan oleh kumpulan cerpen Kompas itu apa? Cerpen-cerpen yang pernah tayang di Kompas sebelumnya. Cerpen-cerpen yang pernah tayang di media massa sebelumnya, yaitu Kompas. Maka ini pun menular tanda kutip dan ia menjadi tren bahwasanya akhirnya kita melihat penulis-penulis cerpen merasa kurang afdol apabila dia tidak merilis cerpen, kumpulan cerpen yang berisi cerpen-cerpen yang sudah dimuat di media massa sebelumnya. Itu bukan sebuah keharusan, tapi dia menjadi tren, seolah-olah keharusan, itu namanya tren. Nah, ketika kita bicara cerpen dan koran, sebenarnya ini adalah pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi dalam konteks bacaan sekali duduk. Iya. Sebelum 5 tahun terakhir, kita biasa melihat orang-orang membaca koran di dalam bus, di halte, di kafe, di warung kopi, di ruang tunggu, dan di tempat-tempat yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas sekali duduk, aktivitas selintas lalu. Biasanya koran, majalah, atau apapun yang mereka baca tersebut, ya 1-2 itu terdapat cerpen. Kenapa saya ngomong pasangan yang serasi? Karena koran itu pada hakikatnya yaitu berisi tulisan-tulisan yang dibaca sekali pukul, selintas lalu, sekali duduk. Jadi ketika hari ini sebenarnya, bukan hari ini, ketika beberapa waktu yang lalu, 1 dekade lah, anggap orang-orang protes, aduh koran ini memberi ruang yang sempit bagi cerpen, masa cuma segini dan segala masa cuma sepanjang ini diberikan ruang bagi cerpen. Bagi saya itu menjadi lucu, karena apabila mau dibandingkan sama berita, ulasan, liputan, feature, atau review yang ada di koran dibandingkan dengan cerpen yang ada di koran, itu carilah, ada nggak yang sepanjang cerpen? Nggak ada. Cerpen itu sudah beroleh privilege. Dia adalah tulisan yang paling panjang yang ada di koran. Nah, atas dasar itu sendiri, kita melihat bagaimana cerpen-cerpen yang dimuat di rubrik sastra itu sendiri terus berkembang, terus menunjukkan trennya, atau bahkan hari ini orang bilang, oh ternyata tren cerpen di koran itu harus realis ya, begitu. Ya sah-sah saja, atau orang punya anggapan begitu, walaupun cerpen-cerpen yang tidak realis juga banyak yang tayang kan begitu. Nah, terus juga 5 tahun terakhir ini baru akhirnya cerpen, khususnya cerpenis itu menyadari, seolah-olah sadar bahwasanya, oke, ternyata rubrik sastra di koran-koran itu cuma ngontrak. Kita lihat begitu banyak koran-koran yang berguguran yang menutup rubrik sastranya. Padang Express, Tribun Jabar yang terbaru gitu. Dan juga koran-koran yang lain. Biasanya koran-koran yang menutup rubrik cerpen yaitu koran-koran yang juga memberikan honor kepada penulis cerpen yang cerpennya ditayangkan ya. Jadi menutup rubrik itu ada 2 kemungkinan, ada 2 hal yang mereka lakukan, yaitu mengganti rubrik sastra itu dengan rubrik lain, dengan pengontrak lain yang bisa mendatangkan lebih banyak pembaca dan mendatangkan lebih banyak uang mungkin, bukan mungkin lagi ya, udah jelas. Atau yang kedua, memang benar-benar mengurangi halaman koran, dan yang dibuang itu adalah rubrik sastranya. Itu adalah yang terjadi realitasnya hari ini. Apakah akan muncul harapan? Apakah ada harapan baru? Biasanya kan
habis gelap terbitlah terang. Ya, ada terbitnya terang, yaitu kita lihat lagi-lagi 5 tahun belakangan cerpen-cerpen di berbagai media sudah mulai tampil secara banyak media massa yang sudah tampil dalam format hibrid, cetak dan digital. Jawa Pos begitu, Kompas begitu, Media Indonesia begitu, Republika begitu. Koran Tempo justru per 2021 awal bahkan menutup media cetaknya, bahkan hanya menjalankan platform digitalnya. Tapi kabar yang lebih gembira sebenarnya, kabar gembira khususnya bagi cerpenis atau penulis-penulis yang sering protes. Aduh, ini ruang yang diberikan koran ini dikit banget nih, cuma segini. Cuma berapa cerpen koran itu memuat? Koran itu sebagian besar, koran-koran Indonesia yang akhirnya menjadi standar cerpen Indonesia itu memuat cerpen yang memiliki 1.000 sampai 1.700 kata. Itu 1.000 sampai 1.700 kata. Yang artinya 8.000 sampai 12.000 karakter with spaces gitu. Nah, pada titik itu yang kita lihat harapan pada media daring itu ada. Karena salah satu tren hari ini yaitu munculnya media-media baru dengan platform digital gitu. Media-media yang memuat cerpen dengan platform digital, saya sekadar menyebut dua merek, yaitu Kompas ID dan Detik.com. Kedua media ini menerima cerpen, bahkan Kompas ID itu 2 kali sepekan ya, kalau tidak salah. Nah, harapannya yaitu cerpen media-media ini bisa menampung 2 hal. Bisa menampung cerpen, bisa menayangkan cerpen yang panjang yang lebih dari 12.000 karakter with spaces atau lebih dari 1.700 kata, yang bisa lagi menayangkan konten-konten atau cerpen-cerpen yang berbeda dari cerpen koran, yang mungkin bagi sebagian besar orang cerpen koran itu udah jelas modelnya gitu loh. Jadi mereka butuh yang lain. Jadi akhirnya media daring ini semacam harapan baru. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Nggak ada perubahan tuh. Di Detik.com dan Kompas ID masih memuat cerpen dengan kisaran 8.000 sampai 12.000 CWS. Apakah tidak ada yang kirim cerpen panjang? Nyaris nggak ada. Lucu ya, lucu. Putu Fajar Arcana dan Hilmi Faik dalam sebuah diskusi di Anugerah Cerpen Kompas 2021, Anugerah Cerpen Kompas 2020 yang diselenggarakan Medio tahun ini bilang, kami itu berharap loh, dengan merilis Kompas ID dalam platform digital, kami berharap menerima cerpen-cerpen yang lebih berani, yang lebih liar, yang lebih gila, yang berbeda dari format cetak. Tapi enggak. Kita nerima cerpen itu yang mirip sama cerpen-cerpen yang orang kirimkan ke Kompas cetak. Atau begitu juga yang ada di Detik.com, sudahlah panjangnya sama, trennya juga sama, yaitu kalau orang-orang hari ini menyebut trennya ya realis begitu. Artinya media daring hari ini tidak berbeda sama media cetak sebelumnya. Pertama, tidak memberikan ruang yang lebih dari standar cerpen koran Indonesia, yaitu 1.000 sampai 1.700 kata, dan artinya media daring media daring juga memuat cerpen koran, cerpen dengan model cerpen koran. Jadi analisis sederhana, kelas ini mencoba membuat asumsi ketika kita bicarain cerpen Indonesia, berarti kita bicarain masalah bacaan sekali duduknya orang Indonesia, bacaan sekali duduknya orang-orang yang suka cerpen di Indonesia, dan bacaan sekali duduk itu adanya modelnya model cerpen koran, yaitu cerpen dengan panjang 1.000 sampai 1.700 kata. Oke, pengantar hari ini perlu karena ketika kita membincangkan cerpen, berarti kita bincangin cerpen Indonesia dengan panjang 1.000 sampai 1.700 kata. Anda boleh buat cerpen lebih pendek atau Anda lebih panjang, tapi dia bukan arus utama. Dia bukan masuk dalam definisi cerpen Indonesia hari ini. Yang mau tidak mau dia sudah masuk ke dalam penggiringan ini, gitu.
Walaupun tidak ada masalahnya Anda mau melakukan hal yang di luar ini. Nah, cerpen 1000 sampai 1700 kata itu adalah cerpen di Indonesia, bacaan sekali duduknya orang Indonesia. Meskipun pendek, tapi ini ada lagi berikutnya. Meskipun cerpen itu pendek ya, terus dilabeli bacaan sekali duduk. Apakah cerpen itu otomatis rampung dibaca sekali duduk? Enggak. Meskipun pendek dan dilabeli sekali duduk, cerpen tidak otomatis rampung dibaca sekali duduk. Loh, gimana ini? Berarti cerpen itu berarti gimana dong? Apakah berarti cerpen yang nggak menjalankan fungsi dibaca sekali duduk ini sendiri, apakah dia gagal tampil sebagai cerpen atau dia tampil sebagai cerpen yang buruk? Dua opsi, gagal tampil sebagai cerpen atau tampil sebagai cerpen yang buruk, bagi saya tidak ada bedanya, sama aja, sama-sama gagal sebagai cerpen, sama-sama berhasil tampil sebagai cerpen yang buruk, tidak ada bedanya. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya akan memulainya dari sebuah pertanyaan yang langsung melompat, langsung quantum question. Bagaimana menjadi penulis pembaca cerpen yang baik? Mungkin ada saja yang bertanya, paling nggak di dalam kepala Anda, loh ngapain kok ini langsung pertanyaannya menggarap dua area, menulis dan membaca. Kenapa nggak menulis cerpen saja dulu? Pertama, saya ingin menyatakan bahwasanya pertanyaan ini sedikit pun tidak berpretensi untuk membuat Anda, mengajak Anda menjadi penulis yang menjadi budak pembaca. Yang kedua, saya pernyataan ini membawa menginginkan kita memiliki satu platform pemikiran bahwasanya Anda hanya akan menulis cerpen untuk pembaca yang baik. Ini penting gitu loh, supaya Anda mengusahakan sebaik mungkin untuk menuliskan cerpen yang baik. Prasangka baik ini akan masuk ke dalam wilayah berkarya yang mau tidak mau. Artinya, Anda jangan pernah berharap akan menghasilkan cerpen yang baik kalau Anda bukan pembaca cerpen yang baik. Nah, saya ingin menampilkan di sini bagaimana menjadi penulis pembaca cerpen yang baik. Saya akan mulai sampaikan dulu tentang prinsip menulis kreatif. Bagi saya, menulis kreatif itu termasuk menulis cerita pendek. Akhirnya, salah satu parameternya ketika seseorang itu menulis dengan merdeka. Ketika seseorang menulis dengan merdeka, ketika dia menulis, menurut saya dia bukan hanya menulis cerita pendek, misalkan begitu, tapi dia sedang menulis kegembiraan. Dia sedang memproduksi hal-hal yang melampaui daripada menulis itu sendiri. Jadi menulis itu harus merdeka. Ini sebenarnya menjawab bahwasanya menulis untuk menyesuaikan selera pembaca itu tidak pernah masuk di dalam kaplingan proses kreatif saya, dan menurut saya itu juga kontraproduktif dengan bagaimana prinsip menulis kreatif, termasuk pada akhirnya adalah menulis cerita pendek. Lalu seperti apa cerpen yang baik dan sekali duduk itu? Karena ternyata ada juga cerita yang pendek yang sudah diset sekali duduk, ternyata kenyataannya dia tidak bisa dibaca sekali duduk. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan mundur sedikit begini. Sorry. Oke. Seperti apa cerpen yang baik dan sekali duduk itu? Ketika Anda membaca cerpen atau orang-orang membaca cerpen dalam situasi normal. Maksud saya ini tidak masuk hitungan ketika orang membaca cerpen tiba-tiba ada orang mengetuk pintu minta pertolongan, ketika busnya tanda kutip keburu sampai, ketika kafe yang baru ia datangi tutup tiba-tiba atas alasan tertentu. Tentu saja ini tidak masuk dalam
dalam acuan ya. Tapi orang sudah mengalokasikan waktunya untuk membaca cerpen sekali duduk dengan waktu yang pas dalam selintas selalu sekali duduk, tapi ternyata dia merasa kok cerpennya lebih dari 1.700 kata ya. Padahal enggak, cerpennya masih maksimal 1.700 kata. Kok cerpennya berputar-putar ya? Kok cerpennya menggenang ya? Terus cerpen ini saya nggak tahu maunya apa ya? Terus cerpen ini udah gini aja ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika orang-orang merasakan itu, ini orang-orang, saya harus ngomong orang-orang karena bukan Anda sebagai penulisnya. Orang-orang yang merasakan itu, kenapa dia bisa cerpen ini kok terasa tersendat-sendat? Ketika orang-orang merasakan itu, nah ini perlu saya kasih catatan kaki. Orang-orang ini pertama tidak termasuk orang-orang yang malas, tidak termasuk orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan tema yang Anda tampilkan. Mungkin dia begitu fobia ketika Anda menampilkan cerita tentang pembunuhan hewan seperti itu tidak bisa kita paksakan. Atau orang-orang yang memang tidak memiliki pengalaman membaca yang baik, gitu. Jadi seperti tadi, cerpen Anda tulis itu untuk pembaca yang baik, untuk pembaca cerpen juga. Ketika pembaca cerpen itu ngerasa ada tersendat-sendat, ngerasa berputar-putar, menggenang-genang, oke, ada yang bermasalah dengan penulisan cerpen ini. Karena ternyata dia tidak tampil sebagai cerpen yang baik dan sekali duduk. Oke, seperti apa cerpen yang baik dan sekali duduk itu? Yang pertama, cerpennya ringkas. Yang kedua, mengalir. Yang ketiga, bernas. Nah, 3 hal inilah yang menjadi parameter bagaimana sebuah cerita, apalagi cerita pendek, dia bisa tampil sebagai bacaan sekali duduk yang baik. Dia harus ringkas, dia harus mengalir, dan dia harus bernas. Syarat cerpen itu ringkas apabila ia mengandung premis yang beres. Cerpen itu mengalir apabila dia mengandung teks integers, dan syarat cerpen itu bernas apabila cerpen tersebut mengandung metaforisme. Teman-teman, premis, teks integer, dan metaforisme adalah story by tree. Inilah ketiga hal yang menggerakkan sebuah cerpen itu tampil sebagai cerpen yang baik. Yang saya harus katakan tadi sesuai sama tren hari ini, yang cerpen koran. Yang kata orang cerita pendek yang nyasrah, yang cerita yang sesuai dengan bagaimana seharusnya cerita pendek itu tampil. Jadi kita akan belajar story by tree. Yang pertama itu premis, yang kedua teks integer, dan yang ketiga adalah metaforisme. Dan saya mau mengucapkan selamat datang di kelas menulis cerpen story by tree. Anda telah baru saja menyelesaikan pengantar, dan semua ini bisa ada akses ulang nanti selesai kelas, salindianya, esainya, bahkan bersama tugas-tugasnya. Sebelum dilanjutkan, apabila ada pertanyaan silakan, tapi tidak akan lama-lama. Saya akan kembalikan dulu ke moderator. Silakan Dika. Terima kasih Bang Ben. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi pengantar ini sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Boleh raise hand atau langsung buka mic-nya juga boleh. Kais, boleh? Silakan. Boleh ya? Iya. Ya, Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam. Mau nanyain, jadi kalau misalnya tadi dijelasin kan tentang cerpen itu bacaan 1 kali duduk, terus kalau standar Indonesia itu 1000 sampai 1700, apakah itu ada hubungannya tadi dengan kemampuan membaca atau kebiasaan membaca masyarakat Indonesia yang memang masih rendah? Apakah kalau di negara lain bisa jadi itu katanya itu jauh lebih banyak, misalnya cerpennya itu antara berapa ribu kata sampai berapa ribu kata gitu. Terus yang jadi patokan sekarang
kita menilai cerpen yang baik itu dari tadi rate katanya 1000 sampai 1700, atau kita fokusnya kita bisa nggak membuat orang lain baca itu sekali duduk gitu. Karena mungkin saya pribadi misalnya sempat baca yang disebut cerpen tapi cenderung lebih panjang gitu. Kayak kumpulan cerpen yang pernah saya baca tuh yang Pudarnya Pesona Cleopatra itu kan cenderung lebih panjang kan, kayaknya lebih dari 1700 gitu. Tapi saya asik gitu bacanya sampai berhasil baca bahkan 2 cerpen itu sekali duduk gitu. Ya. Makasih Bang. Oke, terima kasih Ais. Pertama saya mau sampaikan cerpen Pudarnya Cleopatra. Cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Pudarnya Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pertama, cerpen itu bukan merupakan bunga rampai yang terbit di koran, jadi wajar aja kalau dia panjang ya. Tapi saya hanya sampaikan bagaimana peta cerpen Indonesia hari ini. Ketika kita ngomong cerpen, biasanya orang akan ngomong cerpen dengan standar panjangnya antara 1000 sampai 1700 kata dan segala macam. Kenapa ini bisa jadi ini? Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena cerpen di Indonesia tidak seperti di negara Barat, kita sebut Rusia atau Amerika Serikat atau di tempat lain yang memang dia cerpennya itu populer dari jurnal ke jurnal, dari buku ke buku, dari tabloid bahkan di Inggris itu di awal revolusi industri pertama itu namanya ada Scriblerus Club gitu, di mana Jonathan Swift dan para sastrawan lain itu berkumpul hanya untuk membahas cerpen-cerpen yang panjangnya itu bisa sampai 25.000 kata, bisa satu novel begitu. Nah, tradisi membaca di luar itu beda banget sama tradisi membaca di Indonesia. Yang cerpen itu hidupnya di mana? Hidupnya mendapatkan rumah yang nyaman di mana? Rumah nyamannya di koran. Karena dia numpang ngontrak di koran, jadi pendek dia. Akhirnya ini pun bagi pembaca, jangankan bagi yang udah nulis cerpen, bagi pembaca yang belum pernah nulis cerpen pun sekali nulis cerpen, pengalaman membaca dia yang walaupun dia nggak ngitung katanya ya 1000 sampai 1700 kata, dia akan berusaha menghasilkan cerpen berdasarkan bacaan-bacaannya cerpen di Indonesia ya itu petanya 1000 sampai 1700 kata. Tapi kelas ini sebenarnya tidak mengarahkan ke sana. Anda mau buat cerpen sepanjang banget, pendek juga tidak ada masalah sebenarnya. Saya hanya kasih petanya dulu gitu. Siapa tahu, karena hari ini cerpen supaya Anda dapat tempat di dalam sastra Indonesia melalui cerita pendek, caranya gimana? Caranya masuk ke dalam rumah yang paling populer. Rumah yang paling populer itu apa? Media massa. Media massa Anda dimuat di situ, Anda dikenal dan Anda akan serta orang-orang mengenal Anda sebagai penulis cerita pendek begitu. Nah, rumah itu adalah media massa cetak dan media massa daring begitu. Problemnya adalah media massa daring ini sampai hari ini tuh trennya sama aja nih sama koran nih, pendek juga ya mungkin nanti seiring waktu saya pikir trennya pasti berubah, akan lebih panjang dan segala macam. Jadi itu dipengaruhi banget bagaimana cerpen ini tumbuh berkembang gitu loh dan segala macamnya. Kalau Anda baca cerpen-cerpennya Alice Munro, gila tuh panjangnya bisa satu buku gitu kan gitu. Atau Anda akan baca cerpen-cerpen yang lain. Jadi saya bicara petanya cerpen Indonesia. 1000 sampai 1700 kata itu petanya aja, bukan berarti cerpen bagus segitu, enggak. Tapi petanya yang buat kita tahu cerpen itu seperti apa, yang buat kita kenal cerpen, yang buat kalau kita nulis dan baca cerpen yang populer hari ini di media-media ya segitu juga panjangnya. Gitu, Es. Iya. Makasih, Bang. Oke, satu penanya lagi sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Halo, Bang, nanya, Bang. Oke, silakan. Ya. Indri, Bang, mau nanya, ini kan ruang untuk untuk menampilkan karya cerpen kita itu kan juga semakin sempit nih, karena kan koran-koran banyak yang kolaps gitu. Begitu sementara kalau untuk daring kan yang baru mengangkat itu kan baru Kumparan Plus, dan itu juga untuk mengaksesnya kan juga berbayar. Nah, itu bagaimana nih Bang kita biar bisa memenangkan persaingan yang berdarah-darah itu tuh, biar bisa diterima di media massa. Oke, Indri, senang banget saya. Satu lagi, Bang. Satu lagi boleh ya? Untuk proses kreatifnya sendiri, apakah
Abang juga melakukan riset gitu sebelum melakukan menulis cerpen maupun novel. Itu aja, terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini saya senang banget karena pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua akan terjawab di kelas ini. Oke? Ya, oke Indri, tapi sabar ya Indri, kita flowing the flow ya Indri. Jadi kalau Anda bertanya serta pertanyaan itu masuk ke dalam tanda kutip kurikulum Story by Tri, saya tidak akan jawab kalau dia belum tambah ya. Tapi kalau dia di luar itu saya akan jawab. Oke. Teman-teman, ini termasuk dari Rosa bilang, Bang Ben, gimana caranya untuk masuk Kompas, dan Indri bilang gimana caranya untuk memenangkan persaingan. Itulah kenapa kita kumpul di sini. Kita mau menulis cerpen yang ringkas, cerpen yang mengalir, dan cerpen yang bernas. Oke? Dan cerpen dengan ketiga kriteria ini, insya Allah dia adalah cerpen yang baik. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan. Ini materi ini. Materi yang paling formulatif, yang paling sifatnya rumus adalah materi ini. Tolong Anda bisa serius karena saya ngasih materi ini di kelas sebelumnya yang juga alumni kelas-kelas menulis saya sebelumnya juga masih hang ya. Tapi menurut saya kalau Anda beres ini seperti Anda akan beres story by 5 yang pertama. Story by 5 yang pertama yaitu Anda akan menulis dengan ringkas. Itu penting. Bayangkan kita nulis panjang tapi kerasa ringkas tuh asik banget loh, asik banget. Oke, ternyata dia belum muncul di sini. Oke, saya akan salah. Baik, saya akan share screen. Materi kita kali ini yaitu yang pertama, agar memastikan tulisan kita ringkas, memastikan cerpen kita bisa perform dengan ringkas, yaitu Anda harus beres premisnya. Dan saya udah klaim kemana-mana bahwasanya saya tidak menerima pemahaman bahwasanya menulis aja, menulis tanpa parameter, menulis ya sesuai mood, atau menulis bagus ya menulis bagus begitu. Enggak. Dia semua punya ukurannya. Dan ukuran-ukuran ini sendiri yang membuat Anda akan bisa berproduksi tanpa mengabaikan kualitas. Konsep cerita yang pertama yaitu tentang premis. Apa itu premis? Ini kita buat analoginya dulu. Premis itu yaitu pola bagi penjahit. Jadi penjahit itu kalau dia mau menjahit baju, mau menjahit kebaya, mau menjahit jas, itu dia harus buat pola dulu. Itu tuh premis tuh. Premis itu apa lagi? Dia soft drawing bagi arsitek. Arsitek itu akan coret-coret dulu bentuk bangunannya kayak apa ya segala macam sebelum dia akan dibuat bangunan gambar yang lebih rapi dan akhirnya dia menjadi bangunan. Itu premis itu. Premis itu orang yang melukis sebelum dia mengaplikasikan berbagai macam cat di dalam lukisannya, dia akan membuat sketsa. Sketsa ini baik dalam pengertian pensil hitam putih maupun sketsa catnya begitu, karena ada yang juga melukis langsung pakai cat kan begitu kan. Nah, dia adalah premis gitu. Dan bagi penulis, premis itu yaitu rancangan cerita. Sesederhana ini. Premis itu adalah rancangan cerita. Ini harus beres, rancangannya harus beres supaya Anda bisa memastikan bahwasanya tulisan Anda nanti akan bisa tampil dengan ringkas. Begitu. Nah, apa prinsip premis? Gini, kan katanya untuk menulis ringkas itu premis kita harus beres, harus baik dan benar. Karena premis itu rancangan cerita. Tapi buat apa premis itu? Prinsipnya apa? Prinsip premis yaitu itu membantu Anda melihat masa depan karya Anda. Jadi ketika premisnya udah dibuat, Anda udah tahu, cerpen gue ini kayak gini jadinya nanti. Ceritanya kayak gini nanti, gitu. Jadi ketika premisnya premisnya jadi, dia akan membantu Anda untuk melihat masa depan cerita. Anda udah tahu ceritanya nanti akan bergerak begini, dan begini. Oke. Sementara apa fungsinya? Ia memastikan cerita Anda bergerak dan berubah dari awal
hingga menjelang akhir. Menjelang akhir. Sekarang saya ingin sampaikan. Kenapa saya buat kata memastikan cerita Anda bergerak dan berubah. Kalau Anda membaca cerita terus Anda merasa bosan, kalau Anda membaca cerita terus Anda merasa kehilangan ketertarikan lagi. Karena apa? Karena ceritanya nggak bergerak. Cerita-cerita yang begitu udah pasti dipastikan, udah hampir dipastikan dia menulis tidak dengan pemahaman premis. Kalaupun dia tidak tahu premis, tapi dia tidak dengan pemahaman premis. Jadi dia nggak ngerti nih bergeraknya seperti apa. Ini biasanya yang terjadi banget pada penulis cerpen otodidak, yang memang menulis cerpen bagus. Dia bisa menulis cerpen sampai selesai. Dan ketika cerpennya tampil bagus, sebenarnya karena cerpennya itu bergerak. Tapi bisa aja dia berikutnya nulis cerpennya nggak bagus karena cerpennya nggak bergerak. Tapi dia nggak tahu kenapa cerpennya itu nggak bagus. Perasaan gue nulis aja deh kemarin bagus, sekarang dia kok tiba-tiba nggak bagus. Ya karena dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang premis. Dan dia juga tidak memahami ceritanya itu bergerak atau tidak bergerak. Jadi dia menulis cerpen itu ujung-ujungnya nanti akan ada pernyataan, ya gue nulis cerpen mah ya kadang bagus, kadang nggak bagus, kadang ngalir, kadang enggak. Ya otodidak tidak salah, tapi alangkah baiknya proses kreatif kita akan buat kita tahu bahwasanya semakin hari kita semakin bertambah waktu proses kreatif kita akan menemukan pola, menemukan ilmunya dan kita tahu. Dan saya coba mempelajari ini karena saya juga menulis, juga otodidak. Saya sarjana pertanian dan saya membaca buku banyak banget. Sampai akhirnya saya mencoba menulis dan mengirimkan ke media massa pada Desember 2008 dan Anda bisa cek di sejumlah media, Wikipedia profil saya atau dimanapun cerpen pertama saya dimuat Kompas. Berikutnya cerpen saya ada yang nggak dimuat, ada yang jelek, ada yang segala macam. Karena saya nggak tahu, harusnya ketika hari ini saya baca lagi cerpen saya yang pertama dimuat Kompas, judulnya 2 Beranak Temurun, gila, cerpen itu bergerak banget tuh. Bergerak, berubah dari awal sampai akhir. Dia ditulis dengan prinsip premis, padahal saya nggak tahu premis pada saat itu. Itulah yang ngerinya otodidak. Anda akan untung-untungan nih otodidak itu ya. Nulis cerpen jadi bagus, nulis cerpen jadi kok nggak bagus, kok gue nggak ngerti, kok bisa nggak bagus ya, ini kenapa? Itu biasanya karena premis. Jadi cerita bergerak itulah yang membuat kita ya, tapi mengajak orang itu sama-sama bergerak sampai dia tiba di titik akhir. Walaupun ini juga bukan bergerak juga bukan satu-satunya yang membuat orang membuat parameter cerpen bagus, tapi membuat orang bisa menyelesaikan cerpen itu sampai akhir ya. Premis ini sangat membantu. Dan ini juga yang pemahaman fungsi premis ini saya pahami benar ketika pada akhirnya saya libur nulis cerpen itu 2014, saya libur 2016 sampai kemudian saya kembali lagi pada tahun 2020 dan saya cuma nulis 5 cerpen dan alhamdulillah itu dimuat semua. Yang ingin saya sampaikan adalah dimuat semua dan pada akhirnya saya memutuskan oke, ini saatnya saya perlu share deh formula ini kepada kawan-kawan. Nah, kawan-kawan nulis sama premis ini sendiri penting. Nah, sekarang kita langsung deh. Ini Bang Ben tadi ngomong premis, bla bla lainnya. Premis itu apa sih? Premis itu unsurnya ada 4. Ini tuh harus terpenuhi dan Anda ini terukur. Anda nggak bisa ngira-ngira. Ya. Dan dia akan tercek di kelas ini. Unsur yang pertama itu kondisi awal. Kondisi awal itu yaitu kondisi awal dari karakter Anda. Kondisi awal dari karakter Anda. Yang kedua yaitu keinginan. Karakter Anda itu harus Anda kasih keinginan. Terus yang ketiga, cara. Karakter Anda itu harus memilih cara terbaik menurut karakter Anda itu untuk mewujudkan keinginannya. Dan seperti kata Budi Dharma, salah satu daya tarik utama prosa adalah konflik. Supaya dia nabrak dan terjadi konflik, harus ada hambatan. Jadi keempat ini itu harus ada di dalam premis. Tapi masa saya cuma kasih pengetahuan sama
sampai di sini aja tambah bingung dong jadinya. Enggak ya. Oke. Langsung kita coba buat simulasi aja lah ya. Kita buat simulasi misalkan ini nih. Saya punya ide nih gini. Saya ingin buat cerpen itu janda miskin ingin membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik. Anda bisa buat ide yang lain ya. Ide yang lain boleh. Terserah Anda ingin buat orang-orang jalan-jalan ke Saturnus boleh lah, segala macam, bebas. Nah, tapi ide ini harus kita masukkan dia ke dalam premis. Premis ini masuk ke dalam persiapan cerita. Ingat, Anda belum nulis cerpen ya, Anda belum nulis cerpen begitu, tapi Anda hanya membuat premisnya dulu. Oke, kita masukkan dia ke dalam premis misalkan. Simulasi premisnya apa? Kondisi awalnya, dia adalah, kita mulai dari sini. Ide ini janda miskin ingin membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik. Kondisi awal tuh harus memasukkan karakter. Kondisi awalnya apa? Dia adalah seorang karena harus memasukkan karakter, dia adalah janda. Apa kondisinya? Janda yang miskin, gitu. Terus kita kasih keinginan dong. Udah jelas tadi dia punya keinginan kan membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik. Nah, tapi tadi belum memuat cara. Belum juga memuat hambatan. Duh, gimana nih? Berarti ide Anda, apapun bentuknya ide Anda harus masukkan dia ke dalam ini, ke dalam kotak-kotak ini, harus Anda simulasikan. Ini penting untuk menghasilkan premis. Kalau dia tidak berhasil Anda simulasikan masuk ke dalam ini, maka premisnya belum jadi. Sekarang mari kita melengkapi premis ini. Misalkan begini, saya akan lengkapi. Kondisi awalnya janda miskin, keinginannya membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik. Caranya menjadikan anaknya seorang sarjana. Saya kasih cara. Serta hambatannya yaitu anaknya memilih melukis di jalanan daripada kuliah. Oh, udah kebayangkan berabenya gitu loh. Tapi apakah premis ini udah benar segala macam? Enggak, ada yang kurang. Bayangkan, kondisi awal ini biasanya dituliskan jauh lebih panjang daripada keinginan, cara, dan hambatan. Kenapa? Kenapa lebih panjang? Anda harus mengkondisikan karakter Anda menjadi orang yang pantas punya keinginan. Ingat, Anda harus mengkondisikan karakter Anda berada pada kondisi yang pantas untuk punya keinginan itu. Apakah mentang-mentang dia janda miskin, terus dia pantas untuk membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik? Belum tentu. Ini pasti ada yang bermasalah, kan? Pasti ada yang bermasalah nih, sampai-sampai dia pengen membuktikan kalau ia adalah single parent yang baik. Dia harus dikasih ini nih, kondisi yang buat dia sendiri merasa harus membuktikan kalau ia adalah single parent yang baik. Nih, saya kasih simulasi kondisi awalnya. Maryam, saya kasih nama langsung tuh, janda tuh. Sorry ya, saya ngambil karakter janda, sorry. Maryam, 55 tahun, janda yang berprofesi sebagai tukang jahit keliling kompleks. Tertekan dengan sikap saudara-saudaranya yang kerap membandingkan Andi, 17, putra sematawayangnya yang malas sekolah, dengan anak-anak mereka yang berprestasi secara akademis, seolah-olah ia adalah orang tua yang buruk. Nah, gila loh. Janda tadi ternyata adalah Maryam, janda tadi bernama Maryam, usianya 55, dia adalah tukang jahit keliling kompleks. Terus, apakah dia sudah layak untuk ingin membuktikan kalau dia adalah orang tua single parent yang baik? Belum, tambahin lagi. Ternyata dia selama ini tertekan loh dengan sikap saudara-saudaranya itu punya anak yang berprestasi, punya anak yang hebat, ranking kelas dan segala macam. Sementara anak Maryam ini malah sekolah. Ujungnya Maryam tertekan. Karena dia sudah tertekan begini, Maryam, janda 55 tahun yang berprofesi sebagai tukang jahit keliling kompleks, tertekan dengan sikap saudara-saudaranya yang kerap membandingkan anaknya dengan anak sematawayangnya dengan anak-anak mereka yang berprestasi itu. Jadi seolah-olah ia adalah orang tua yang buruk. Dalam posisi seperti ini, Maryam akhirnya sudah dinyatakan layak, pantas punya keinginan untuk membuktikan bahwa dia adalah single parent yang baik. Dibuat dulu ini.
Jadi begini nanti bentuk premis Anda. Kondisi awalnya seperti tadi, keinginannya akhirnya Maryam tadi karena udah rumit hidupnya, jadi dia pantas punya keinginan untuk membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik. Caranya gimana? Dia ingin supaya dia ini dibilang orang sebagai single parent yang baik, dia harus menjadikan anaknya yang malas tadi sebagai sarjana. Lah, tapi gimana jadiin anaknya sarjana kalau anaknya sendiri nggak mau kuliah? Anaknya memilih melukis di jalanan. Nah, Anda bayangkan ketika dia terbaca secara naratif menjadi begini. Maryam, 55 tahun, janda yang berprofesi sebagai tukang jahit keliling kompleks, tertekan dengan sikap saudara-saudaranya yang kerap membandingkan Andi, 17 tahun, putra semata wayangnya yang malas sekolah dengan anak-anak mereka yang memiliki prestasi akademis cemerlang. Sangat ingin membuktikan bahwa ia adalah single parent yang baik dengan cara menjadikan Andi seorang sarjana. Tapi menemukan hambatan karena Andi memilih melukis di jalanan daripada kuliah. Inilah teman-teman yang namanya premis. Anda lihat, dari awal sampai akhir ini adalah satu titik saja, Pak. Tapi sekarang masalahnya, Bang Ben, apakah iya premis itu harus sepanjang itu dan satu titik? Sepanjang ini enggak sih, kalau untuk sebuah core inti cerita ini mah udah pendek. Tapi apakah dia harus satu titik? Enggak harus. Kalau Anda nyaman membuatnya kayak gini, ya buat aja kayak gini. Ya, saya dulu awalnya nyamannya buat seperti ini dulu loh. Sebelum akhirnya saya sekarang punya koleksi premis itu seperti ini. Bagaimana cara menyimpan ide yang baik? Menyimpan ide yang baik tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali Anda buat premisnya kayak gini. Kalau Anda udah buat premisnya kayak gini, Anda mau nulis kapan aja cerpennya bisa, karena udah kekunci nih, apa aja udah ada di sini. Nah, tapi saya ingin menyampaikan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat premis. Ingat, tampilan premis adalah padat, bukan singkat. Ya, dia padat membuat unsur-unsur tadi. Premis adalah rancangan cerita tentang protagonik alias karakter atau tokoh utama, bukan yang lain. Misalkan Maryam itu punya juga anaknya Andi, punya juga tokoh lawannya Riko segala macam. Enggak, Anda nggak usah buat Andi, Anda nggak usah buat Riko. Anda fokus aja tentang premis ini adalah tentang kisahnya si Maryam, bukan yang lain. Fokusnya satu orang. Jangan sampai Anda buat premisnya begini. Premisnya begini. Maryam dan Anita adalah dua orang. Nggak boleh gitu. Anda harus buat satu. Siapa yang jadi center of story-nya gitu. Terus kondisi awal setup biasanya saya bilang tadi ditulis gambarkan lebih panjang dari ketiga elemen premis lainnya. Keinginan, cara dan hambatan yang muncul di premis hanya satu. Ya, ini penting. Anda nanti bilang, Bang, dia itu ingin membuktikan kalau dia orang tua yang baik, caranya bukan hanya ingin menjadikan anaknya sarjana, tapi caranya yaitu dia dengan memberikan anaknya perhatian banyak, bla bla lainnya. Nggak apa-apa. Tokoh Anda punya 1000 cara nggak apa-apa. Tapi yang nongol di premis adalah yang mayor, cara utamanya. Yang lain nggak boleh nongol. Itu akan mempersulit Anda nanti di dalam menggarap cerita pendeknya. Begitupun hambatan. Ternyata menemukan hambatan, Andi lebih memilih melukis di jalanan daripada kuliah. Menemukan hambatan, orang tua Andi, nenek Andi menyuruh Andi menekuni melukis daripada kuliah. Nggak boleh. Anda pilih hambatan mayornya. Selanjutnya nanti, urusannya nanti. Anda harus pilih hanya satu aja. Dan harus diingat, hambatan itu menghalau cara, bukan menghalau keinginan. Ya, menghalau cara, bukan menghalau keinginan. Premis yang benar belum tentu premis yang baik. Premis yang baik adalah premis yang benar dan menarik. Nah, udah ribet, udah mumet, udah ngantuk ya, gitu. Oleh karena itu kita latihan ya untuk menguji teman-teman itu udah ngeh belum sama premis ini. Boleh ya, kita simulasi dulu ya, supaya nanti kau kepahami. Simulasinya supaya nggak ngantuk, saya tidak akan suruh Anda baca cerpen, tambah ngantuk. Saya akan tampilkan sebuah film pendek yang bagus banget, menurut saya panjangnya cuma 2 menit. Saya akan tayangkan ini 2 kali. Dan tolong dong buat premisnya menjadi
kayak gini atau boleh kayak gini. Dika, admin tolong ini di screenshot dan dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa punya patokan nanti kalau buat premis seperti ini ya. Untuk simulasi kita. Jadi saya menayangkan video 2 menit, film pendek 2 menit. Tolong dong buatin premisnya kayak gini. Oke? Buatin premisnya kayak gini. Ini akan saya tampilkan nanti setelah film ditayangkan. Oh, ini belum tayang ya? Oke. Belum. Oke, sebentar. Perasaan udah tayang deh tadi. Wait. Saya stop share. Oke. Share screen. Oh, klik files ya. Klik files and then gimana? Atau Dika aja, Dika yang nayangin, Dika. No, ini oh ini ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sementara nunggu filmnya, anggap aja kita take a break ya. Ini saya sedang mengirimkan file filmnya ke Dika, bentar. Oke. Silakan, Dika. Bentar ya. Filmnya nggak tayang kah? Baru suaranya aja kah? Ulang dari awal.
Oke. Cukup atau mau diputar lagi? Lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Oke, teman-teman, silakan dituliskan premisnya. Anda nulisnya boleh di kolom chat, boleh juga ya WhatsApp, boleh. Jadi silakan menuliskan premisnya. Saya share screen lagi yang tadi. Siapa tahu teman-teman lupa bentuknya. Ya, ini dia.
halaman yang mana nih? Nggak ada. Yang ini ya. Yang ini mungkin bang, bagiannya itu bang, kondisi awal. 4 bagian itu.
Menyukuri. Ada yang Mampe ya. Kalau cantik apa karena postur bang, kok ikonnya kok melantik kalau ada konsultasi seperti tulang punggung. Kalau itu waktu itu tanya ke Kak Riri kan, di postur itu sebenarnya apa? Tanya. Kutil. Karena kronis itu Setahun 7 bulan. Gimana? itu sama bang, kalau misalnya di Itu karena kayaknya yang di muku mendesak kayaknya tuh, Mas. Maksudnya yang di muku beban di muku. Jadi yo. Kayaknya itu ya bang ya. ya Bukan memang karena postur ya bang ya. bukan kayaknya. Yup, jadi memang ada posturnya jadinya kena beban di muku tuh. Berarti malah kronis sih bang ya bang. Iya, kan dari umur kurang setahun kan? Mulainya. Iya. Ya, kemungkinan itu tuh nyo. Itulah. Kemungkinan buruk pas itu Pak. Tahun 7 bulan ya? Tahun 7 bulan 10, 10. Ya masih bagus baliknya sih. Tinggi banget. Tinggi bagus ya? Tinggi 780. Berarti balik bagus. Tinggi? Kayak kan tuh yang bang kalau berdiri malah nampaknya dia kalau Iya. Berarti lu heparnya sama aja masa feses sebenarnya. Galih tuh ha. hebarnya bang. Hepar sama masa feses yang kadang ini kan masa feses cuma Ya. kayaknya ke situ deh pikirannya. Kemungkinan kayaknya itu. Kalau nyu apa Mel? Kalau nyu konstipasi fungsional berarti nggak harus ke situ dong. Jarang muridkunya. Ini pegang. Tom. Bisa. lalu ya. Masa fesesnya mau Ada orang menurun. Ya maksudnya dulu. Itu baru minimal sekali kalau mau. ini juga hanya penyerapan apa? Makannya banyak. Jadi tapi nggak ngaruh ke lemaknya, ke macamnya. Enggak ya? Bukan itu emang balik bagus. Balik bagus. Jadi memang usus halusnya bagus, gitu ya bang. Di besarnya. Balik bagus. Pak dokter, Pak Isya, mana senyumnya? Pak Gigi? Kasih adiknya pisang, pisang. Saya mau pisang, kata abang Adam namanya. Kasih adiknya. Saya baru bangun. Bisa jalan bisa. Udah lah, mungkin itu. Minum dulu. Kamu tiba nak pergi minum. Bunda itu ya. Kalau dari cara temo. Gigi ada abang Adam. Itu wajahnya memang agak pucat ya. Iya emang nggak tampak pucet sih. Tapi nggak terlalu. Palingan kalau di preso palingnya 10 kayak. Nggak terlalu bawah mana 8 9 enggak kayak. Oh kemana? Mungkin dong. Sini, itu Isa mah Isa.
Ya, kita 5 menit lagi ya. Habis itu kita akan periksa. Dan saran saya, ya seburuk-buruk apapun itu, coba Anda buat premisnya. Baik, kita akan mulai aja langsung memeriksa premis, teman-teman. Yang lain boleh nyusul ya selama berjalan dan harap disimak ya. Baik, kita akan mulai periksa satu-satu. Irma Nuryanti. Irma, bisa dibacain nggak, Ma? Masih mute. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, Sanju, seorang anak sebatang kara yang pekerjaannya membantu tetangganya menambal ban, jarang makan enak dan sangat kurus karena makan hanya dari mengorek sampah. Suatu hari ia menemukan uang kertas yang bagi dia sangat berarti, Rp5.000. Stop. Sampai di sana kita lihat bagaimana Irma mencoba membangun kondisi awal ya. Irma kasih nama anaknya Sanju gitu loh. Terus anak itu sebatang kara, bla bla lainnya, mengorek sampah, dan akhirnya dia ketemu uang 5.000. Oke, good sekali. Kalaupun ada yang kurang bagi saya simple. Kamu dia menampilkan bukan kalaupun ada yang kurang. Sampai sejauh ini tampilan dari kondisi awal Irma ini tidak ada yang kurang. Lanjut Irma. Dia sangat ingin membeli es krim dengan cara menuju ke pasar yang cukup jauh. Dia keinginannya membeli es krim, ya. Oke. Keinginannya membeli es krim. Gimana cara dia beli es krim? Ke pasar. Jalan ke pasar. Naik gerobak. Oke. Terus silakan dibacakan Irma. Dengan cara menuju ke pasar yang cukup jauh, yaitu 2 km, dengan menumpang gerobak. Tanpa menunggu lagi, ia segera bergegas ke pasar. Namun sayang, dalam perjalanan, ia melihat nenek miskin yang gelasnya dipecahkan anak kecil tanpa... Jadi kamu udah ngomong hambatannya ya. Jadi caranya gimana menuju ke pasar? Hambatannya apa, Irma? Hambatannya dalam perjalanan ia melihat nenek miskin ya. Melihat nenek miskin yang gelasnya dipecahkan oleh anak kecil. Oke, sekarang caranya itu apakah dengan dia melihat nenek itu gelasnya pecah, perjalanan ke pasarnya terhambat? Enggak kan? Dia udah sampai di pasar dia itu kan? Iya. Enggak? Iya. Caranya yaitu ke pasar dengan naik gerobak. Apakah ada yang menghalangi perjalanan dia ke pasar naik gerobak? Nggak ada. Jadi halangannya ini nggak nyambung sama caranya. Oke, teman-teman? Coba perhatikan kita mengulas ya. Terus akhirnya ia memutuskan bla 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 bla. Premis adalah prinsipnya yaitu membantu Anda melihat masa depan cerita Anda dari awal sampai menjelang akhir. Jadi akhirnya jangan bocorin di premis. Ya. Akhirnya bla bla lainnya kita nggak butuh itu. Oke ya, Irma, makasih. Bapak Wijaya Harahat. Bapak Wijaya boleh dibacain, Bapak? Oke, Bang. Oh, ini tidak sempurna dari referensi tadi. Ini kurang sempurna berarti. Saya bacain. Rajib, bocah 5 tahun yang tidak pernah mendapatkan uang jajan, menemukan uang Rp50 yang tersangkut di ban roda permainannya. Stop. Ini kondisi awalnya asik. Singkat sampai. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Ia ingin membelikan uang itu untuk jajanan kesukaannya. Titik. Jadi itu ya keinginannya, dia ingin memberikan jajanan ya. Dia mau jajan gitu. Mau jajan. Ya, sama jajanan kesukaannya. Oke, bisa diterima. Hambatannya apa? Namun ketika di pasar, ia menyaksikan seorang nenek pedagang minuman yang gelasnya pecah tertabrak bola seorang anak. Alih-alih. Oke, stop. Itu kan menghambat dia ya. Itu
dia kan ingin membelikan uang itu jajanan kesukaannya. Iya. Karena dia melihat nenek itu, terus kenapa? Alih-alih marah, nenek itu malah mengembalikan. Enggak, ini ada, ya. Enggak, artinya alih-alih marah itu kan sudah nggak penting ya Pak ya, karena dia hiasan kan. Oke, lanjut, Razif. Iya, Rajib tersentuh, tidak jadi membelanjakan uangnya karena uang itu dibelikannya gelas mengganti gelas nenek yang pecah. Ini hampir perfect ininya premisnya. Razif memberikan nenek itu gelas itu endingnya ya Pak ya? Iya. Jangan bocorin Pak endingnya. Oke. Jangan bocorin endingnya. Oke. Karena apa? Nanti kita akan bahas di sana. Saya belum bahas ini apakah premis ini benar untuk cerita tadi, tapi premis ini udah tampil dengan benar. Karena hambatannya itu karena Razif tersentuh, akhirnya perjalanan dia membeli perjalanan dia mana caranya tadi? Caranya dia ingin membelikan uang itu untuk jajanan. Oke, stop Pak. Ini ada yang salah. Ada yang kurang. Keinginannya membeli jajan kan? Itu keinginannya. Caranya apa? Belum hilang, belum. Nah, itu dia caranya. Caranya. Cari ya. Oke. Oke, Mas. Oke, ini Mas Diar. Mas Diar, silakan Mas Diar, bacain dong. Halo? Yes, Mas Diar. Oke, si Buyung ingin membeli es krim dengan uang yang dipunyainya. Stop. Saya langsung cut. Ini langsung ke keinginan ya. Jadi kondisi awalnya ini mana nih Mas Diar? Iya Mas. Kondisi awalnya mana? Kondisi awalnya ingin beli es krim. Enggak, itu keinginannya tuh. Coba Mas Diar kalau coba cek ulang screenshot yang dibagikan admin di grup ya, sebelum kita lanjut nanti. Oke, ya, oke, siap. Lanjut ke Ati, Mbak Ati, monggo Mbak Ati dibacain. Mbak Ati nggak bisa bacain ya? Oke. Bisa. Okay. Belum saya mic-nya. Oke, silakan Mbak Ati. Joni, seorang anak yang berusia 9 tahun, sangat beruntung menemukan selembar uang kertas yang bisa untuk membeli banyak es krim kesukaannya. Oke, stop. Ia pun stop sampai di sana. Ini juga pelajaran buat yang lain. Anda tidak boleh memasukkan asumsi di dalam premis. Premis itu harus sesuatu kalimat showing, menunjukkan apa ini asumsinya. Joni seorang anak berusia 9 tahun sangat beruntung. Sangat beruntung itu nggak penting. Itu asumsi kita. Dia beruntung. Joni anak 9 tahun menemukan. Itu aja. Maksudnya ini juga untuk pelajaran yang lain ya. Lanjut. Ya. Ia pun pergi ke pasar untuk mewujudkan keinginannya itu. Jadi keinginannya itu membeli es krim ya, Mbak ya? Iya. Sorry ya, saya nanti akan coba stop ya supaya enak kita belajar ya. Nggak apa-apa. Membeli es krim. Caranya gimana nih? Ia pergi ke pasar untuk mewujudkan keinginannya itu. Oke, stop. Jadi cara mewujudkan keinginannya dia pergi ke pasar ya, Mbak ya? Iya. Sekarang Mbak ya kita lihat ya. Premis itu, cara itu menghambat, hambatan itu menghambat cara ya. Nah, kan caranya ke pasar. Apa yang menghambat dia di pasar? Coba bacain saya di sini. Namun di pasar sesaat sebelum ia memutuskan. Stop. Tapi caranya pergi ke pasar. Tapi tiba-tiba si Mbak Ati langsung bilang, namun di pasar. Loh, artinya dia sampai di pasar dong. Ya udah di pasar. Ya, oke. Prosesnya belum. Ya. Oke. Silakan perbaiki lagi. Ya, lanjut. Baik. Leli. Siap, Bang. Ya, lanjut, Lel. Oke. Aduh, ini endingnya udah ada nih, Bang. Oke, ini enggak usah pakai endingnya. Coba bacakan sebelum endingnya.
Raju 6 tahun adalah seorang anak laki-laki yang ceria namun miskin. Oh, ini Ya. ada Diki pula. Maksudnya Diki itu Raju ya Bang ya? Tadi tuh pengen Diki atau Ya, Raju? nggak apa-apa. Raju memiliki selembar uang yang baru saja ditemukannya. Dia sangat ingin menukar uangnya dengan makanan jajanan yang nikmat dan menggoda lidahnya. Oke, stop. Ini juga bekal buat yang lain. Tolong menggunakan kalimat di dalam premis itu kalimatnya nggak usah berbunga-bunga ya. Menukar uangnya langsung aja jelas. Berarti ingin membeli makanan, membeli jajanan ya gitu ya. Oh iya, jangan muter Bang ya. Ya, jadi keinginannya itu membeli jajanan ya. Caranya gimana Lel di sini? Seperti seorang sebelumnya itu nggak penting Leli. Kamu sudah bercerita di situ ya. Seperti seorang sebelumnya ono yang lain tuh nggak penting. Caranya gimana nih? Sudah berarti dia di sekitar pemukiman kumuh itulah Bang, berarti dia bermain di pemukiman. Caranya gimana? Caranya dia ingin menukar uangnya. Caranya mana nih? Saya nggak nemu caranya. Minus Bang ya? Nggak ada ya? Oke, cek lagi ya. Bu Endang, monggo. Oke. Seorang anak lelaki miskin 7 tahun yang mendapatkan selembar uang 50 rupiah sangat ingin membelanjakan uangnya untuk hal yang tak mudah habis dalam sekejap. Hingga dia menemukan. Stop. Tolong besok jangan ada premis itu bahasanya teknis ya. Anda tidak boleh membelanjakan uangnya untuk hal yang tak mudah habis dalam sekejap. Harus jelas barangnya apa ya gitu ya. Apakah dia belanja es krim atau dia belanja durian atau belanja batik kan jelas barangnya. Oke, anggaplah ini kita jelasin dia belanja apa, Bu? Mau dibuat? Dia belum menemukan menemukan apa yang akan dia beli. Oke, enggak. Keinginannya apa? Dia ingin membelanjakan uangnya, itu aja ya? Ingin membelanjakan dia hanya ingin membelanjakan uangnya. Oke, caranya gimana? Ya caranya dia mencari, dia melihat. Mana caranya? Caranya dia yang nggak ada situ. Nggak ada. Harus ikut rumus, Ibu. Harus ikut rumus ya. Ya. Oke, Bu Endang. Lanjut nih. Sama-sama Ahmad Setiawan. Hadir Bang, hadir. Lanjut, Man. Ya Bang, Raju 8 tahun, seorang anak putus sekolah yang hidup di lingkungan kumuh. Tidak sengaja menemukan uang yang menempel di bahan mainannya. Stop. Ini bagus banget. Stop. Ini bagus banget kamu membangun kondisi awal ya. Bagus. Lanjut. Dengan wajah ceria, dia akhirnya dapat mencicipi es lilin yang selama ini sangat didamkannya, tetapi nggak pernah dibelikan ibunya yang bekerja sebagai buruh. Stop. Caranya. Stop dulu, Ahmad. Ya, apakah dia mencicipi es lilin akhirnya? Apakah di cerita itu dia mencicipi es lilin? Dia membayangkan mencicipi es lilin, Bang. Dia belum mencicipinya. Dia baru membayangkannya. Ya, kalimat itu mungkin ya dibenerin ya. Ini kan dia akhirnya, tapi harusnya dia membayangkan ya dapat mencicipi gitu ya. Oke, itu ini Anda belum menunjukkan apa keinginannya ya. Terus lanjutnya? Dia menuju pasar untuk membelanjakan uang temuannya. Jadi caranya enggak. Keinginannya dulu apa di sini? Enggak ada nih. Enggak ada, Bang. Yang jelasnya dia cuma membayangkan mencicipi. Enggak boleh. Harus jelas. Harus sesuai sama template yang kita kasih dulu ya, Mat ya. Ya, siap, Bang. Oke. Lanjut ya, Mat ya. Mawardah. Siap. Oke, Mas. Silakan, Mawardah. Ya. Arsyad seorang anak yang hidup sendiri, namun ia sangat senang membantu orang-orang yang di sekitarnya. Dan saat ia duduk sendirian, ia menemukan uang. Ia terlihat sangat bahagia dan ia juga ingin memakan es krim. Kemudian ia pun pergi ke pasar dengan cara Stop. Mawardah, semua kondisi awalmu itu asumsi. Yang itu kamu memberi kesan itu, padahal di film dia nggak begitu bergeraknya kan. Asal seorang anak yang hidup sendiri, oke lah, itu bisa kita terima. Dia sangat senang membantu orang-orang di sekitarnya. Itu belum tampak loh di awal, kondisi awal ya. Kondisi awal kan belum tampak kan? Belum tampak ya. Itu nggak boleh ada asumsi. Ia terlihat sekarang saya pun bahkan tidak menemukan keinginannya di sini dulu apa. Kamu cuma baru bicara kondisi awal. Tiba-tiba langsung
Ia keinginannya ingin makan es krim. Ia juga ingin makan es krim. Nggak boleh ada kata juga kalau dia keinginan. Oh. Malahan dalam contoh itu dibuat sangat ingin. Itu benar-benar sesuatu. Oke lah, bisa saya terima ya. Dia mau makan es krim. Caranya gimana? Dengan cara? Kemudian dengan cara ia menumpang pada mobil yang hendak ke pasar. Oke, menumpang mobil. Oke. Hambatannya apa? Namun saat tiba di pasar ia menemukan. Stop. Kan caranya berarti dia pergi ke pasar dengan mobil ya. Betul, iya. Lah, tiba-tiba berikutnya udah sampai aja di pasar. Apa yang hambat dia sampai ke pasar, Bu? Nggak ada kok berarti. Iya. Oke ya. Yo, siap, apa-apa. Ini gampang-gampang susah mainnya ya. Namanya juga. Aduh, ini siapa nih? Kutubukan siapa ya namanya? Siapa nih? Kutubuka. Hasanuddin. Oh, Hasanuddin. Silakan Hasanuddin bacakan. Silakan Hasan. Bisa nggak? Lagi nggak ada di sini, Bang. Oh, nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini namanya Bunda Darmawati Majid. Oke, silakan Bunda. Ya, makasih Bang. Aram tak pernah mengeluh lahir dari keluarga miskin. Karena tak bersekolah, ia pun menghabiskan setiap pagi bersama ibunya mencuci pakaian di sungai. Ketika bosan, Aram bermain roda. Ketika kembali menegui ibunya, ia menemukan selembar uang 50 rupiah harusnya yang tersangkut di roda bannya. Ia tersenyum lebar, terbayang apa yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Aram memutuskan ia sangat ingin makan es krim. Ia bisa membeli 10 es krim dengan uang itu. Ia pun menumpang gerobak ke kota. Tempat ia bisa mendapatkan es krim itu, Aram sedang memilah mana yang ingin ia beli dengan uang 50 rupiah itu. Ia mendengar sesuatu berderak pecah tak jauh dari tempatnya berdiri. Oke, stop. Mbak, kita sampai ke titik ini dulu. Kondisi awalnya digambarkan banyak sekali bunga-bunga yang tidak harusnya ada, tapi kondisi awalnya udah benar. Tapi sebenarnya bisa lagi kita buat karena bentuk masih bisa kita ringkas karena bentuk premis adalah padat ya. Nah, tapi ini benar, kondisi awalnya benar. Nah, keinginannya makan es krim. Kita usah ingin makan es krim. Ia bisa membeli 10 es krim dengan uang itu sudah tidak penting. Itu masuk nanti arenanya beda. Nah, bagaimana untuk mewujudkan keinginannya? Berarti menumpang gerobak itu cara yang dipilihnya ya, Mbak Darmawati. Ya. Hambatannya apa ya? Hambatan dia numpang gerobak itu ya? Tidak ada. Dia kepas. Nggak boleh. Bukan gini. Ini bukan berarti preferensi pribadi, tapi begini formulanya bergerak begitu teman-teman ya. Jadi baik. Mbak Dharma kita skip dulu ya. Ya, boleh. Sip. Fatur Rozikin. Baik, Bang. Dulu, Bang. Oke, silakan. Riko, bocah Malang menghayal ingin mendapatkan sepotong es krim dengan cara mengemis. Namun sampai di pasar, uang yang ia miliki dari hasil mengemis punah akibat menanggulangi gelas pecah yang dijatuhkan kawannya. Wah, gila nih. Oke, kita buat dulu ya. Oke, kamu udah kasih tokohnya Riko bocah Malang ya. Sangat inginnya menghayal ingin mendapatkan sepotong es krim itu beda dengan sangat ingin mendapatkan sepotong es krim. Beda. Jadi dia harus jelas dia itu ingin mendapatkan es krim ya. Caranya mengemis. Apakah cara dia mengemis di situ? Cara dia mau dapat es krim, Riko? Saya memulai sendiri, Bang. Enggak. Kita bukan membuat premis sendiri, tapi membuat untuk menguji apakah teman-teman udah memahami materi tadi, maka saya minta teman-teman membuat premis dari cerita tadi. Oke? Oke, Fatur ya. Oke, Bang. Indri, silakan. Ya, Bang. Kondisi awal, Sachin 5 tahun duduk termenung memandangi seorang perempuan yang sedang mencuci pakaian di sungai. Ia merasa bosan setelah berkeliling dengan ban kesayangannya. Di tengah kebosanannya, ia melihat ada uang yang terselip di ban miliknya. Terbayang olehnya nikmatnya makanan yang dapat disantap dengan uang tersebut. Oke, stop. Saya udah dapat nih kondisi awalnya. Yang berikutnya itu udah nggak penting lagi. Ini udah dapat kondisi awalnya. Keinginannya
membelanjakan uang yang dimilikinya dengan tepat. Oke, caranya? Dia berkeliling-keliling mencari apa yang hendak dibelinya. Hambatannya? Dagangan neneknya pecah karena kena bola, ya, karena ada anak yang bermain bola gitu. Ya, iya terus so what? Kalau dagangan nenek itu pecah, kenapa bisa? Jadi kan dia jadi berpikir ulang. Uang. Oke. Ya. Jadi teman-teman, premis Anda yang berlaku bagi saya adalah yang tertulis. Jadi kalau itu tidak tertulis, saya nggak bisa membuatnya berlaku, Indri. Padahal ini udah benar bentuknya, Indri. Jadi buat dia tulis, Indri ya. Kalau dia begitu jadinya, oke? Gimana Bang? Yang lebih tepatnya Bang, sorry. Ya, hambatannya kan tadi dagangan nenek yang pecah karena kena bola anak yang bermain. Terus kalau dagangan nenek itu pecah, ngapain gitu loh? Oh, oke. Jadi artinya harus jelasin itu kenapa dagangan nenek itu bisa menghambatnya, karena dia dua peristiwa yang berbeda supaya orang nyambung nanti. Kan orang membaca premismu pas dia tidak nonton filmmu, kan kamu belum tentu buat film atau belum tentu membuat cerpen panjang kan, gitu ya. Oke, lanjutin. Oke. Ade, ya silakan. Ade. Mas Ade. Ya, seorang anak berusia 6 tahun dari keluarga yang tidak mampu baru mendapatkan uang dalam jumlah kecil dan mempunyai banyak keinginan bahagia untuk membeli berbagai macam makanan dan barang. Ia pun pergi ke kota untuk mewujudkan keinginannya itu. Namun di perjalanan ia menyaksikan kejadian yang membuatnya memikirkan ulang keinginan-keinginannya dan memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Oke, ya kita baca ulang ya dari Mas Ade. Seorang anak berusia 6 tahun dari keluarga tidak mampu baru mendapatkan uang dalam jumlah kecil dan mempunyai banyak keinginan bahagia untuk membeli berbagai macam makanan dan barang. Jadi Mas Ade, ini coba dong seperti aturan premisnya dibuat satu aja keinginannya supaya ceritanya jelas mau ngomong apa nanti. Nah, jadi apa keinginannya Mas Ade? Kalau saya tembak sekarang. Ingin membeli makanan. Oke, ingin clearin lagi makanannya apa? Es krim kali ya, saya lupa tadi dia makan apa. Es krim, oke. Seorang anak berusia 6 tahun dari keluarga tidak mampu baru saja mendapatkan uang, baru saja mendapatkan sedikit uang gitu, anggaplah begitu, atau selembar uang, dan ingin membeli es krim. Saya buat begitu ya, Mas Ade ya. Dengan caranya gimana nih? Dengan cara pergi ke kota. Iya, caranya ia pergi ke kota. Apa yang menghambat dia ke kota, Mas Ade, ada nggak? Enggak sih, tadi dia udah sampai di sana. Coba deh, yuk, ayo premisnya itu nyaris-nyaris semua ya, nyaris-nyaris semua. Oke, ini ada yang dari chat ini, dari chat. Bondan, bisa Bondan sebutin Dan? Halo? Bondan? Oke. Bondannya out ya, Dika ya? Bondan ada. Kak Bondan. Ada. Unmute dong. Kak Bondan. Oke. Kalau enggak. Karena saya mastiin kalau udah direspon gitu loh, nanti feedback-nya. Kak Is coba. Kak Is belum ya? Kak Is. Ya, belum. Oke, ada yang belum lagi? Kak Is. Kak Is. Is di premisnya, silakan Is. Ya, Raju adalah seorang anak yang miskin. Dalam sehari tak tentu berapa kali dia makan. Bahkan pernah juga Raju tak makan seharian. Hari ini Raju mendapat rezeki luar biasa. Dia mendapat uang 50 rupiah. Seketika terbayang di benaknya bisa makan makanan enak di kota. Dia pun bergegas pergi ke kota. Surga makanan enak ada di sana. Raju menumpang angkutan barang agar uangnya tetap utuh untuk membeli makanan. Stop. Caranya membeli makanan berarti menumpang angkutan ya? Sebenarnya maksudnya kebeli sih. Enggak. Jadi dia pengen makan kan? Oke. Yang berlaku adalah what you write. Oke? Jadi kalau kamu beli itu buat sana. Oke, jadi ini
caranya yang tertulis yaitu dia mau ke kota, gitu. Ke kota caranya. Tapi sesampai di kota, lah apa yang hambat dia sampai ke kota? Iya sih. Oke. Sama aja nih, mirip ini. Oke, ini Bondan ada gangguan teknis ya. Kondisi awalnya anak yang tidak pernah punya uang tiba-tiba nemu duit. Keinginannya makan es krim. Caranya beli es krim. Ada orang yang lebih bantuan ketimbang keinginannya makan es krim. Oke. Ya. Jadi teman-teman yang udah dibuat oleh teman-teman tadi itu sudah nunjukin bagaimana teman-teman bisa membuat premis, tetapi teman-teman tidak membuatnya dengan benar, tetapi teman-teman tidak teliti seperti itu. Jadi sebagian besar tadi bermasalah yaitu hambatannya tidak menabrak cara. Hambatannya tidak menabrak cara. Begitu. Nah, harap dipahami bahwasanya terus yang kedua yaitu bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa asumsi. Bahasa-bahasa asumsi itu tidak boleh hadir di dalam premis. Bahasanya harus teknis. Bahasa-bahasa asumsi, bahasa-bahasa wacana dan segala macam itu di dalam premis dia tidak boleh hadir karena premis itu akan bicara hal-hal teknis. Oke. Seperti ini. Kondisi awalnya yaitu kita nyebut namanya anaknya Raju ya. Raju 8 tahun, anak jalanan yang baru saja menemukan selembar uang. Berkeinginan untuk makan es krim. Dengan cara mencari kedai yang menjual es krim. Atau dengan cara berjalan ke kedai yang menjual es krim. Dia urusannya akan begitu. Tapi menemukan hambatan seorang pedagang kaki lima yang gelasnya dipecahkan oleh anak yang sedang bermain bola, membuatnya tersentuh. Itu tuh. Selesai. Sampai di sana premisnya. Jadi di tengah perjalanan dia mencari kedai yang menjual es krim tadi, kehambat tuh pas dia melihat ada pedagang kaki lima yang tertimpa musibah sehingga membuatnya tersentuh. Jadi perasaan tersentuh itu yang akhirnya menghalangi dia. Menghalangi apa? Menghalangi perjalanannya mencari kedai es krim tadi. Begitu. Apa yang dibuat oleh Bondan ini udah nyaris benar, tapi Bondan menggunakan bahasa yang tidak teknis untuk hambatan di sini. Jadi orang yang lebih butuh bantuan ini apakah pengemis di situ atau apa dan segala macam, karena kita membuat premis dari cerita yang sudah ada. Tapi kalau ini cerita baru tidak ada masalah. Nah, teman-teman, sampai di sini saya membuka ruang diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Bang, ini... maaf, saya belum. Oh, siapa nih? Saya Rosa, Bang. Rosa Indiarto. Oh, Rosa. Iya, Rosa. Silakan Rosa. Iya, maaf. Tadi lagi sholat. Ya, silakan. Bentar. Kondisi awal, Zakir seorang anak berusia 10 tahun menemukan selembar uang 100 ribuan yang terselip di ban. Harapan Zakir berharap bukan harapan, enggak boleh create baru. Oh iya. Keinginan. Zakir berharap ia dapat membeli jajanan yang ia tak pernah cicipi selama hidupnya. Oke. Apa tuh jajanannya? Es krim ya? Es krim. Ada clear ada es krim gitu loh. Oke. Oh iya. Siap. Caranya? Zakir ke pasar melihat dan berusaha memilih jajanan. Caranya ke pasar ya.
Caranya ke pasar. Iya. Oke. Yang menghambat dia ke pasar apa? Hambatan, tiba-tiba ia melihat seorang nenek yang barang dagangannya pecah karena Dia terkena bola. melihat nenek itu di pasar. Bukan tengah. Oke. Oh iya. Ya, itu Siap, tadi siap. kejadiannya mirip banget dan segala macam ya. Oke. Oh, iya. Jadi teman-teman Kurang tadi jelas, tadi udah disampaikan, saya ulangi lagi bentuk premis yang hampir benar gitu. Nyaris benar itu apa yang dibuat oleh Bondan Nusantara ya. Anak yang tidak pernah punya uang tiba-tiba nemu duit. Kalau bahasa seperti ini karena kita membuat premis dari cerita yang ada, memang harus clear siapa anak itu dan seperti apa dia menemukan uangnya gitu. Dia punya keinginan untuk beli. Jadi kita buat raju atau tidak raju tidak apa-apa. Anak jalanan yang baru saja menemukan selembar uang, nah gitu. Anak jalanan, kalau anak jalanan itu kan asumsinya jarang dapat duit banyak kan gitu kan. Anak jalanan itu bukan orang kaya lah begitu ya. Anak jalanan menemukan selembar uang, sangat ingin untuk membeli es krim. Ya kita bisa aja langsung tembak es krim karena anak jalanan, dia bukan anak biasa, orang kaya yang biasa makan es krim kan gitu. Ya cara dia mau makan es krim yaitu beli es krim di kedai es krim gitulah. Caranya gimana? Mencari kedai yang menjual es krim. Es krim. Ya, jadi mungkin bahasa naratifnya yaitu raju 8 tahun, anak jalanan yang baru saja menemukan selembar uang, sangat ingin makan es krim dengan cara mencari kedai es krim. Tapi menemukan hambatan di tengah jalan. Musibah yang menimpa seorang penjual kaki lima membuatnya tersentuh. Siap. Titik. Itu premisnya. Jadi itu yang membuat dia tersentuh itu menjadi hambatan gitu. Jadi hambatan dan itu menghambat perjalanan. Ia mencari kedai yang menjual es krim. Oke. Nah, tapi ada hal yang lebih penting lagi kawan-kawan yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah izinkanlah saya untuk bilang ini kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin kelas ini berjalan sesuai dengan harapan, salah satu caranya yaitu kawan Tidaknya lagi gangguan ya Bang. Oke, udah bagus. Oke, Bang, bisa diulangi lagi? Oke, ini udah kesambung belum? Udah ya? Udah, Bang. Udah. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi saya mau menyampaikan supaya kelas ini bisa bekerja dengan baik. Salah satu yang ingin saya sampaikan, saya pernah nulis, nanti esainya akan saya bagikan. Bagaimana kelas menulis bisa memberikanmu kecakapan menulis. Dua hal. Satu, percayai gurumu, dan kedua, Anda belajar sesuai dengan apa yang gurumu bilang. Yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu supaya kelas ini berguna dan Anda dapat ilmunya, Anda mengerjakannya sesuai dengan apa yang diarahkan. Tadi itu beberapa orang banyak sekali melakukan improvisasi. Pak, saya minta rekan-rekan tuh ngelakuin tugasnya seperti ini, tumpak blek. Apa tuh tumpak blek? Yaitu Anda harus kasih di sini, harus buat, sangat inginnya dibuat, dengan caranya dibuat tapi menemukan hambatannya dibuat. Ini tuh dibuat kayak gini. Jadi nanti template-nya ini kan sudah ada template nih. Template-nya kayak gini nih. Cetakannya udah ada. Karakter cetakannya sangat ingin terus diisi dengan cara titik-titik terus tapi menemukan hambatan titik-titik. Buat aja seperti ini. Raju 8 tahun anak jalanan yang baru saja menemukan selembar uang sangat ingin makan es krim dengan cara mencari kedai es krim. Tapi menemukan hambatan karena musibah yang menimpa
pedagang kaki lima membuatnya tersentuh. Titik. Bayangkan, sama tuh formatnya seperti ini. Jadi kalau Anda mau buat format seperti ini juga tidak apa-apa, tapi jelas Anda nampilin kata ini, kata sangat ingin, ini nunjukin itu keinginan mayornya. Caranya dan tapi menemukan hambatan. Artinya, walaupun premis Anda benar ya, tapi Anda tidak mengikuti cara ini, ada dua hal yang saya punya prasangka. Pertama, memang Anda pintar, benar. Benar. Kedua, Anda kebetulan. Dan prasangka yang saya pakai adalah Anda kebetulan, bukan Anda benar. Karena dia belum teruji untuk premis-premis yang lainnya. Jadi tolong tugas nanti buat sesuai template. Because hal ini penting saya sampaikan. Teman-teman, please learn the rules like a professional and then break them like an artist. Jadi tolong pelajari cara-caranya di sini sebagaimana Anda belajar di kelas. Kalau Anda sudah menguasai semua materi ini, bahkan selesai kelas, Anda mau mengimprovisasinya atau membelakangi cara-cara itu atau break them like an artist, monggo. Tapi Anda tunjukkan dulu kalau Anda paham cara memahami materi-materi yang diberikan ini dengan cara mengerjakan tugas sesuai template. Begitu. Karena tadi banyak banget yang berimprovisasi, padahal udah dikasih tuh caranya, itu sendiri akan menyulitkan di dalam proses kreatif, teman-teman. Gitu. Nah, itu paling nanti saya harapkan selesai ini teman-teman bisa baca ulang ya, esai saya tentang premis, itu insya Allah akan membantu, dan bisa dilihat ulang slide-nya nanti juga akan dikasih, plus mengerjakan tugas. Tugasnya kita tidak punya waktu banyak, karena besok tugasnya akan kita periksa. Oke, demikian. Kita masih punya waktu 10 menitan. Ada yang bertanya mungkin? Silakan. Suara saya kedengaran tapi kan ya? Kedengaran Bang, kedengaran jelas. Oke. Kedengaran. Ya. Oke. Jangan ini ya, suara saya ini memang keras. Saya tuh kalau ngajar berapi-api, jangan dibilang marah gitu nggak. Jadi saya ngajarin rulesnya learn, ikuti. Begitupun sama nanti formulanya, supaya nanti bekerja. Supaya gini, saya yakin teman-teman di sini pasti ada yang udah bisa nulis cerpen, ada yang udah banyak nulis cerpen atau segala macam. Tapi saya make sure kalau kalian menguasai rumus story by three, cerpen bagus kalian itu bukan hanya untung-untungan lagi, bukan karena otodidak, tapi memang sudah ada polanya, gitu. Jadi ini saya mau kasih formula, Anda bisa berproduksi tanpa jadi pabrikan, Anda bisa berproduksi tapi dengan tidak mengabaikan kualitas, gitu. Silakan. Ini mungkin yang Kak Indon minta periksa Bang, premisnya. Oh, oke. Saya nggak nemukan lagi premisnya, tapi tadi kalau udah matching sama apa yang disampaikan tadi, dia udah benar. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya kembalikan dia ke pembawa acara. Silakan. Saya kasih ini ya, supaya teman-teman masih tetap gitu. Silakan Dika. Oke, baiklah. Nggak ada lagi yang mau bertanya ya, udah cukup ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga nanti apa yang telah disampaikan oleh Bang Ben bisa kita terapkan dan bisa kita aplikasikan nanti di cerpen-cerpen kita yang akan kita hasilkan di akhir kelas. Untuk nanti itu presentasi, esai, dan tugas nanti akan saya kirimkan langsung di grup, termasuk link untuk
besok ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, kita butuh ini dulu, apa namanya, dokumentasi. Stop share screen Bang, biar semuanya kelihatan. Oke. Oke, semuanya minta tolong on cam, kameranya dibuka. Yuk, kita foto dulu, kamera dibuka. Kak Raya, Kak Dahlan, Kak Ronaldinur, Kak Diar, Kak Irma, Kak Bondan. Boleh dibuka semua on cam. Bu Endang, Kak Darmawati Majid. Oke. Kak Dahlan, Kak Irma, Kak Ronaldinur. On cam yuk sebentar. Kita dokumentasi bentar di akhir acara. Dia udah ngomong kok, nanti kata dia, iya, rumah dia lagi. Kayaknya lagi off ya. Oke, baiklah ya. Pasang pose. Rumah dia lagi. Bebas ya, pose bebas. Kalau baru ngomong itu baik. 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Dika. Saya karena masih belum jam 6 dan ada pertanyaan, saya akan coba tanggapi dari Bondan. Kalau dengan formula premis seperti intinya yaitu saya khawatir tidakkah cerpen kita jadi terlalu mirip dengan cerpen yang lain. Oke. Saya satu-satu jawab ya. Teman-teman, silakan Anda periksa semua cerita, bukan hanya cerpen, novel, sinetron, bahkan skrip iklan. Anda akan menemukan premis di sana. Kalau Anda merasa ada yang kurang beres pada iklan, cerita, film, pada novel, pada cerpen dan segala macam, Anda gunakan rumus premis untuk membedahnya. Pasti ada yang bermasalah sama premisnya. Jadi ini bukan masalah cerpen kita akan terlalu mirip atau seragam sama yang lain. Enggak. Premis ini semuanya dimiliki oleh karya cerita. Jadi memang syarat dari sebuah story creation, karya cerita itu memang dia harus punya premis. Dan saya bisa menjamin Anda silakan cek pada karya-karya yang lain dengan menggunakan ilmu premis ini sendiri. Oke, karakternya siapa ya? Oh, dia punya keinginan ini ya. Seorang anak yang sedang kelaparan sangat ingin makan ayam goreng dengan cara memasak di dapur, tapi masaknya lama dan ribet dengan kompor gas. Solusinya adalah Anda tinggal pergi ke KFC. Itu skrip kan begitu tuh bentuknya. Akhirnya itu akan jadi punchline-nya. Tapi ini kita simpan. Terus bagaimana agar cerpen kita tetap memiliki kekhasan? Khas sama premis itu dua hal yang berbeda. Premis itu bangunan dasar yang harus ada dalam karya cerita apapun. Kalau masalah kekhasannya itu adalah dalam wilayah kepenulisan. Di premis kita baru ngomong masalah persiapan cerita. Ya, jadi hari ini kita baru ngomong persiapan cerita. Masalah kekhasan nanti akan kita bahas pada materi-materi sesi berikutnya. Terakhir, hambatan itu tidak selalu berupa peristiwa fisik ya. Bisa peristiwa batin Kak, ya, misalnya merasa tersentuh. Seseorang bisa tersentuh karena apa? Karena ada peristiwa yang membuat dia tersentuh. Karena ada peristiwa yang bisa membuat dia tersentuh. Anak tadi kan yang membuat dia akhirnya tersentuh itu adalah karena dia melihat gelas nenek itu dipecahkan oleh anak yang sedang bermain bola. Apa yang buat nenek itu tersentuh apa yang buat anak itu tersentuh? Sikap si nenek itu. Peristiwanya yaitu keikhlasan si nenek itu yang tidak meminta ganti rugi atas barangnya yang dipecahkan. Itu peristiwanya. Itu peristiwa yang akhirnya peristiwa ini mengerucut kepada ketersentuhan. Jadi boleh aja hal-hal yang sifatnya batin dan segala macam itu menjadi kristalisasi hambatan, tapi dia akan diawali oleh peristiwa. Tapi dia akan diawali oleh peristiwa. Contoh cerita yang barusan saya share, Care and Joy tadi menunjukkan bahwasanya
ternyata hambatan itu tuh bukan peristiwa itu loh. Hambatannya yaitu perasaan tersentuh tadi, di mana perasaan tersentuh itu diawali atau dipancing oleh sebuah peristiwa keikhlasan si nenek tadi. Demikian. Nggak ada lagi ya. Oke, ini udah semenit dan kita menuju menuju 2 jam. Terima kasih teman-teman. Terus semangat ya ngerjain tugasnya, dan ingat jangan takut salah dan segala macam. Silakan Anda kerjakan tugas dengan baik. Ngerjain tugasnya sebenar-benar apapun Anda ngerjain tugas, kalau dia tidak sesuai sama rules-nya, tidak sesuai sama contohnya, nggak akan saya benerin. Karena saya khawatir Anda kebetulan, bukan berarti memang benar. Gitu. Izinkan saya berprasangka buruk untuk urusan itu. Silakan Dika. Oke, sudah cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Sudah 2 jam kita hadir di pertemuan pertama. Besok kita akan mulai di jam yang sama ya. Nanti linknya saya akan kasih lagi. Linknya berbeda untuk Zoom-nya. Jadi untuk tugas kalau bisa diusahakan maksimal besok pagi atau gimana Bang? Ya, kawan-kawan tugasnya kita ketemu pukul 2 ya, kalau bisa sebelum pukul 10 lah ya, supaya saya bisa membaca semua tugasnya dengan tenang dan saya tampilkan analisisnya dengan baik besok. Oke? Oke, baik, tugasnya jam 10 ya Kak. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita terapkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salat maghrib yang sedang ingin menunaikan. See you. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya. Semangat. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Benny. Terima kasih. Sama-sama. Mantap Bang Ben. Mantap Indon ya. Bolak-balik kamu Indon.